hazard psikososial yang dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang disusun oleh Masita, Mustika, Ulfa Anggreni, dan Muhammad Yusril. Tujuan pemeriksaan hazard psikososial: yang pertama, mengetahui derajat stres pekerja. Yang kedua, jika skor derajat didapatkan sedang hingga berat, segera dilakukan pencegahan melalui 5 level of prevention. Dan terakhir, lakukan pengendalian dengan hierarchy of control. Cara penilaian menggunakan alat ukur SDS yaitu survei diagnosis stres, di mana survei diagnosis stres ini terdiri dari 30 pertanyaan dan 7 skala Likert. Penilaian hazard mewakili pertanyaan yang pertama, role ambiguity poin 1, 7, 13, 19, 25. Yang kedua, role conflict dengan poin 28, 14, 20, dan 26. Yang ketiga, overload quantity poin 3, 9, 15, 21, 27. Yang keempat, overload quality poin 4, 10, 16, 22, dan 28. Dan yang kelima, career development poin 5, 11, 17, 23, dan 29. Dan terakhir, responsibility poin 6, 12, 18, 24, dan 30. Skor SDS, skor kurang dari 9 merupakan derajat stres ringan, skor 10-24 derajat stres sedang, dan skor lebih dari 24 merupakan derajat stres berat. Sampel yang kami gunakan yaitu petugas kebersihan WC umum Pelabuhan Kota Makassar. Berikut adalah hasil yang didapatkan dari sampel yang kami gunakan, yaitu petugas kebersihan WC umum Pelabuhan Kota Makassar. Berikut adalah hasilnya. Hasil penelitian berdasarkan hasil survei diagnosis stres didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, role ambiguity didapatkan skor 5 dengan kesimpulan stres ringan. Yang kedua, role conflict didapatkan skor 5 dengan kesimpulan stres ringan. Yang ketiga, role overload quantity didapatkan skor 5 dengan kesimpulan stres ringan. Dan role overload quality didapatkan skor 5 dengan kesimpulan stres ringan. Dan career development dapatkan skor 12 yaitu stres sedang. Dan responsibility for people dapatkan skor 5 dengan kesimpulan stres ringan. Pencegahan 5 level of prevention. Yang pertama, health promotion, memberikan edukasi mengenai penyakit yang dapat timbul akibat stres dan memberikan pelatihan basic mentality. Yang kedua, specific protection, menerapkan THBS agar tercipta pemberian yang sehat serta cari kesempatan untuk bersantai. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment, mengidentifikasi gejala klinis stres. Yang kelima, disability limitation, di mana rekreasi atau olahraga juga dapat melakukan routine kerja atau pengaturan jam kerja, dan rehabilitation, yaitu observasi untuk melihat perkembangan penyakit. Pengendalian dengan hierarchy of control, untuk eliminasi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan untuk substitusi, memberikan kesempatan pengembangan karir atau promosi menurut kemampuan dan keahlian tertentu. Untuk isolasi, engineering control and administrative control telah terpenuhi, dan untuk alat pelindung diri, pengendaliannya dapat dengan menggunakan tambahan masker. Itulah pemaparan hazard psikososial yang dipaparkan oleh kelompok kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Kami ucapkan terima kasih.